menjemput pulang. Kita berangkat membawa koper berisi mimpi dan pulang dengan kepala yang penuh berisi janji. Bagi banyak orang, pulang hanyalah soal kembali ke tempat asal. Namun bagi seorang awardi, pulang adalah momen ketika ilmu yang sempat melalang buana harus menemukan tanahnya untuk berakar. Dulu, mungkin kita hanya berpikir tentang bagaimana bertahan hidup di negeri orang. Tapi setelah jalan terbuka, kita menyadari satu hal. Keberhasilan bukan lagi tentang seberapa jauh kita terbang, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu memberi dampak bagi tanah tempat kita dilahirkan. Karena pada akhirnya, pengabdian bukanlah tentang seberapa besar jabatan yang disandang. Pengabdian adalah keberanian untuk membangun ekosistem. Layaknya setiap tetes kopi, setiap cerita, dan setiap manusia di dalamnya tumbuh bersama menjadi prestasi. Selamat datang di rumah. Selamat datang di Kopi Kina. Halo semuanya. Selamat siang PK 275 Arkasena Karsa. Perkenalkan, saya Anissa Rizky dan rekan saya Niki Alkausar dan kami akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini kami ada di salah satu tempat di kawasan yang oke dan seru banget, yaitu di kawasan Kemang. Kita di mana, Mbak Niki? yaitu di Kopi Kina. Kina. Nah, kalau kita bicara tentang soal kopi, nah rasanya bukan cuma sekedar rasa pahit atau manis gitu ya di dalam satu cangkir, tapi juga tentang di dalamnya ada satu cerita, ada proses, dan ada juga komunitas yang terbentuk di dalamnya. Yap, benar. Dan di kesempatan kali ini kami juga akan ngobrol seru dan mengupas tuntas perjalanan secangkir kopi nih. Mulai dari kehangatan komunitasnya yang akan berkumpul di outlet Kemang ini. Nah, sampai nanti kita bakal intip dapur rahasia, tempat-tempat kopi yang disangrai, langsung juga akan kita liput di tempat roastery Kopi Kina di Cikarang. Oke, Let's check it out. Turn the camera, catch the shimmer on the plate. Steam like silk, a city pulse, I celebrate. I stir the story, sprinkle sweetness in my lines. Spoons click like beats, tasting moments one at a time. Smile at the screen, we share this little fate. Groovy bites, neon lights, come taste the night with me. Pass a plate, sing along, every flavor sets us free. Groove on every bite, that's where we want to be. Street corner crooners hum while dumplings steam and glow. Tacos moonwalk down the block, sauces putting on a show. Grandma's whisper on the Kita ordernya scan ini ya? Iya, Boleh. words to say. Hit another scene, the city spills its color slow. Groovy bites, neon lights, come taste the night with me. Pass a plate, sing along, every flavor. minum. Aku sebenarnya tuh bingung kita mau order apa, cuman ada rekomendasi nggak nih dari Sebenarnya ada satu rekomendasi sih, Mas. Jadi ada Apa? kayak satu manual brew gitu.
Misal kalau Mas Niki mau nyoba duluan, nggak apa-apa aku pesenin. Oke, boleh kita coba manual brewnya juga kali ya? Boleh. Wake up the lens, steam paints the frame, honey on a spoon, slow motion fame. I hum to the pan, let the spices collide. Comments like confetti, we ride the tide. City on a plate, every corner calls my name. Groovy on the plate, baby, take a bite. Spin the world with flavor under neon light. Smile to the camera, taste the groove tonight. Fingerprint of chili, lullaby of lime. Sizzle keeps the heartbeat, keeping perfect time. I chase down heat while the Halo Kak, permisi. Halo. Ini ada orderan hot filternya ya Kak? Oke. Iya. Kakak, aku mau jelasin nih, karena kakaknya udah order hot filter, aku lagi ada promo 30% untuk main course-nya Kak. Mungkin kakaknya mau pesen? Oh iya, kita belum pesan main course ya? Iya, mungkin Boleh. ada Aku rekomendasi kalau kakaknya lagi pengen bakmi, aku ada bakmi goreng Jawa sama bakmi kari Aceh. Mungkin kakak tertarik? Nah, Boleh boleh deh. sih, Bakmi boleh deh. goreng Jawa Boleh, Mbak. satu, Namanya? bakmi Aceh satu. Oke, mau pedas sedang kak? Dua-duanya sedang aja boleh. Dua-duanya sedang aja. Kakaknya udah order minum mungkin? Oh ya, aku mungkin order satu Boleh, lagi ya, kita Mbak? belum ada minuman dingin nih. Oh, oke. Nah. Boleh Mau minta minuman dingin. rekomendasi? Aku ada mocktail coffee kak, fresh kurang. Mungkin kakaknya mau coba? Boleh. Nggak apa-apa ya Mas Niki? Boleh, kita coba. Boleh, Coba, aku coba. input dulu ya kak. Ya. Thank you ya. Terima kasih. Ya. so one plate at a time. Lights up, lay the table, start the show. Lamps blink, smile, I let the colors flow. Counter confetti, lemon and soy glow. I frame the drizzle, caramel slow. Whisper to the camera, one more bite, one more sip. Followers counting moments like coins in a jar they flip. Bite the groove, taste the light, watch the flavor flow. Spin the plate, laugh and taste. Let the good Silakan. Iya. Siap Mbak. Jadi kita rencananya pengen apa ya? Pengen mengulik gitu tentang Kopi Kina. Pengen ngobrol-ngobrol deh sama orang Kopi Kinanya. Kira-kira kita bisa ngobrol dengan siapa ya? Bisa ngobrol sama area manajer aku kak. Kebetulan lagi ada di belakang. Jadi kakaknya Oke, boleh. boleh? Mau sekarang Mas Niki? Langsung aku antar ya kak. Boleh. sticky hands and smoky air. Salsa on my tongue. Siang pak, ada yang mau bertemu sama ngobrol-ngobrol bapak ya? Ya. Dari tim LPDP ya pak? Baik. Mas kak. Silahkan kak. Terima kasih. Siang. Halo, Noval. Samyan, Niki. Halo Noval. Niki. Oke, Ya, silakan duduk. boleh ya? Gimana? Apa yang bisa dibantu? Ya, jadi gini Pak Noval, jadi saya izin memperkenalkan diri. Saya Niki Alkautsar dan rekan saya Saya Anissa Rizky. Ini Rifki. Kami dari tim PK LPDP dan juga membersamai teman rekan-rekan dari PK 275 Arkasena Karsa. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Baik rekan-rekan PK 275 Arkasena Karsa, kami sekarang sudah ditemani oleh Kak Naufal ya, selaku area manager PT Kopi Kina Indonesia. Betul. Nah, aku mau nanya-nanya nih Kak Boleh, Naufal. Jadi kalau di Kopi Kina sebenarnya yang aku rasakan nih, Ya. ketika mungkin kita ke outlet Cikini, itu tuh vibes-nya beda sama di outlet yang lainnya. Begitu juga ketika kita di outlet Kemang, itu vibes atmosfernya tuh yang kami rasakan beda. Nah, sebenarnya tuh apa sih konsep visual atau juga atmosfer spesifik yang ingin ditonjolkan khususnya di outlet Kemang ini dibanding yang cabang lainnya? Oke. Kopi Kina Kemang dirancang sebagai social hub yang menggabungkan untuk specialty coffee, terus seni dan musik. Kita juga mempunyai area yang cukup luas yang bisa customer kita untuk melakukan segala aktivitas seperti bekerja, meeting, terus juga untuk berkumpul dengan komunitas mereka. Kalau saya lihat di Kopi Kina Kemang ini, Pak Naufal, kira-kira komunitas yang paling sering datang ke Kopi Kina ini komunitas apa sih? Mungkin dari komunitas olahraga atau seni atau komunitas lainnya?
Kalau di Kemang sendiri, kita banyak nih komunitas yang hadir di tempat kita ya. Kebetulan kita juga cukup dekat dengan komunitas lari, sepeda, motorcycle. Terus juga kita selain itu kita juga ada komunitas untuk seni seperti journaling, terus juga merangkai bunga dan lain-lain sih sebenarnya. Jadi sepertinya kalau saya lihat juga, misalkan cabang Kopi Kina Kemang itu tuh community yang datang juga yang lebih sering tuh bakal beda mungkin sama community yang misalkan di Kopi Kina Cikini gitu, begitu ya Pak Novel. Jadi ada Betul. perbedaan segmen seperti itu. Iya, jadi sebenarnya memang setiap komunitas yang kita undang di Kopi Kina sendiri ya kita sesuaikan dengan karakter dari Kopi Kina sendiri. Kebetulan untuk di Kemang itu memang kan kita punya lahan parkir yang luas, juga tempat yang luas. Terus juga kita juga punya area garden yang sangat homey ya dan sangat teduh. Jadi memang kita banyak mengundang komunitas-komunitas yang mereka butuhkan lah tempat-tempat seperti itu ya, seperti olahraga, terus juga motor, terus juga yoga dan lain-lain. Tantangan yang terbesar untuk komunitas adalah bagaimana kita bisa menggabungkan antara pelanggan umum, terus juga operasional bisnis dan kebutuhan dari komunitas tersebut. Bagaimana ketiga itu bisa berjalan beriringan dan tidak saling mengganggu sebenarnya. Ya. Nah, tantangan yang paling terbesar itu sih di operasional kami sebenarnya. Oke. Baik, buat teman-teman PK275 mungkin nih yang lagi ada di daerah Jakarta, terus suka komunitas mungkin lari atau mungkin bersepeda atau mungkin yang lainnya, ya bisa juga ya menjadikan outlet Kemang ini menjadi kayak base camp-nya komunitas gitu Pak ya? Bisa banget. Jadi kita bisa diskusi kebutuhannya kalian seperti apa, nanti kita bisa tempatkan di Kopi Kina Kemang ini. Oke, seru banget sih. Seru banget sih. Terus tadi aku penasaran Pak, jadi sebelumnya kan kami udah nyoba makanannya nih yang Betul. ada di Kopi Kina. Iya. Dan itu enak banget ya? Enak banget, real. Dan yang bikin penasaran adalah kebanyakan warung coffee shop itu dia menjual makanannya mungkin lebih ke western food gitu ya. Tapi sedangkan di Kopi Kina sendiri tuh ada yang makanan Nusantaranya. Iya. Nah itu treatmentnya tuh seperti apa? Kenapa memilih makanan Nusantara juga dimasukin ke dalam menunya? Ya. Jadi memang komitmen kami adalah awalnya adalah specialty coffee. Kita bawa kopi dari berbagai dari belahan Nusantara kita. Ya tentunya akan di pairing dengan menu masakan Nusantara juga tentunya. Seperti kita juga punya menu bakmi godok ya Jawa, terus juga kita punya bakmi kari Aceh, kita juga punya ayam bakar andaliman. Dan untuk cemilan-cemilan kita juga punya singkong goreng loh, gitu. Yang mungkin di tempat lain coffee shop ya lebih mengangkat yang lebih ke western ya, kayak gitu. Kalau di Kopi Kina Kemang ini paling best seller tuh menu apa sih Pak kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya best sellernya kita tetap di kopi ya. Di kopi karena kita punya single origin yang cukup banyak, terus kita bawa dari berbagai daerah Indonesia. Nah itu adalah spesialnya kita. Dan untuk per kopi susuan tentunya kita punya spesial yaitu adalah sea salt latte. Gitu, itu best sellernya kita juga. Next time kita harus nyobain Mas Dika. Harus coba. Oke, kita harus coba. Iya. Tadi kan disebutkan juga ya Kopi Kina itu semacam wadah seperti social club gitu bagi masyarakat. Kira-kira Kopi Kina mengadakan atau memprovide event tertentu nggak ya buat misalnya teman-teman mau datang ke Kopi Kina gitu? Kopi Kina sendiri punya acara namanya Social Jam. Itu dilakukan 2-3 bulan sekali lah sebagai wadah musik ataupun seni. Di situ kita lakukan satu harian untuk pelanggannya kita, bahkan untuk komunitas kita yang free ya sebagai fasilitas seperti Kopi Kina. Acaranya berarti terbuka untuk umum ya? Jadi kita mengundang untuk artis juga dan kita juga membuka untuk opener bagi teman-teman yang mau ngisi, itu nanti akan dikurasi oleh tim weddingnya kami. Oh, mungkin dari teman-teman PK275 yang punya band gitu Ya. bisa
buat Collaborate. Ya, iya audisi biasanya untuk menjadi kita opener gitu ya? bisa. Kita biasanya nantinya kita ada audisi untuk kita kurasi lagi yang sesuai dengan brand kopi kitanya. Oke. Nah, kalau misal nih Pak, dari teman-teman PK nih ada yang mau mengadakan event gitu di sekitaran Kopi Kina itu seperti apa, Pak? Ya, jadi teman-teman awardee untuk LPDP, jadi kalau punya komunitas bisa hubungi ataupun gabung dengan kami ya. Kita punya tim event partnership. Nanti kita bisa diskusikan kebutuhannya seperti venue-nya, konsumsinya seperti apa, dan nanti kita akan punya treatment khusus seperti diskon untuk community-nya. Oh, seru Menarik. Ya. Oke. Oh iya, ada satu lagi Pak. Jadi saya dengar-dengar tuh kalau misal Kopi Kina dia punya pabrik roasterinya sendiri. Betul. Betul ya? Betul. Nah, kami tuh sebenarnya penasaran, pengen main tuh ke sana karena Ya. pengen ngulik-ngulik kopi itu Ngulik-ngulik. seperti apa gitu. Ya. Apakah boleh, Pak? Boleh, nanti akan bertemu dengan Bapak Irfan di sana. Oke. Ya, jadi nanti akan bisa tanya-tanya tentang roastery-nya kita. Ya, apa yang kita produksi dan berapa banyak yang kita produksi untuk Kopi Kina, bahkan untuk B2B-nya kita. Asik, wah, seru banget. Baik, Sabar ya, siap. pasti. Pak Noval, kami izin langsung ke pabriknya ya. Oke. Oke, terima kasih Terima Pak kasih Noval banyak. untuk waktunya. Terima kasih banyak, Pak Noval. Terima kasih banyak. Ya. Sekarang saatnya kita beralih ke tempat yang paling sakral buat para pecinta kopi. Nah, kita udah sampai di pusat produksinya langsung, yaitu Roastery Kopi Kina Cikarang. Nah, betul banget Mas Vicky. Dan tadi di Kemang kan kita udah disuguhkan dengan wajah dan atmosfer kafe gitu ya yang full ya. Jadi di segmen kali ini kita berdua nggak cuma sekedar jalan-jalan aja ya teman-teman, tapi kita juga bakal mengulik gimana sih sains dan seni berpadu di tangan para roaster andalan Kopi Kina ini. Betul, kita juga akan cari tahu gimana sih ya caranya tim Kopi Kina ini bisa menjaga konsistensi rasa kopi yang tercipta, juga agar supaya kualitasnya yang diseruput oleh teman-teman baik di outlet Kemang ataupun outlet Cikini itu semuanya sama-sama enak dan juga selalu fresh ya. Nah, betul banget Mas Vicky. Nah, daripada teman-teman makin penasaran nih gimana proses biji kopinya dipilah, disangrai sampai siap saji, mungkin kita langsung masuk aja Mas Vicky. Nah, Betul, kebetulan kita kebetulan, udah pakai yes. satu visitor juga, jadi kita memang masuk secara resmi gitu ya. Yuk, kita langsung masuk saja. Halo, selamat siang. Selamat siang. Izin tadi kami diantarkan oleh Pak Noval. Ya. Udah dapat izin untuk bertemu dengan Pak Irfan. Kemudian saya Niki dan juga ada rekan saya, Saya Nisa Rizky, Pak. Nisa Rizky. Dan Oh. kami dari tim PKLPDP untuk mau ngeliat-ngeliat nih roasting di Kopi Kina itu seperti apa. Oke, kebetulan Irfan saya sendiri. Oh, dengan Bapak Ya, sendiri. saya production supervisornya dari Kopi Kina. Jadi sebelum boleh-boleh aja kalau misalnya masih mau masuk, mau lihat kita produksi seperti apa. Tapi langkah pertamanya adalah kita ikutin prosedur dulu, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker dan pakai hairnet. Oke. Iya, Siap. silakan. Silakan. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman PK 275, saya sudah bersama Mas Irfan dan saya izin memperkenalkan dulu lah ya Mas ya. Boleh, Jadi boleh. Mas Irfan ini di sini adalah selaku head roasted di Kopi Kina Indonesia, dan juga fun fact-nya nih, fun fact-nya adalah Mas Irfan sering jadi juri brewing competition. Ya betul kan ya? Betul, betul. Wow, jadi memang rasa kopi yang
mungkin teman-teman nikmati di outlet Kemang, di outlet Cikini, itu memang racikannya dari Mas Irfan. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Irfan, kita sekarang ada di tempat apa dan ini sedang ada aktivitas apa ini? Oke, ini warehouse kami, warehouse-nya Kopi Kina. Kemudian ini yang dilakukan oleh teman kami, anak QC. Dia lagi sampling untuk kopi yang baru datang. Kita memang punya prosedur terkait dengan kedatangan kopi baru, yang dimana mereka ngecek satu-satu dengan secara acak. Kemudian dibuka karungnya untuk ngecek kadar air, untuk ngecek secara visual, dan yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian disampling, di roasting, apakah sesuai dengan standar yang kita punya atau enggak. Kalau misalnya sudah sesuai, baru kita bisa proses lanjut. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Irfan, jenis green beans yang dipakai di sini berasalnya dari mana aja ya Pak? Oke, kita sebetulnya punya beberapa mitra, langsung dari petani ada, dari gudang ada, dari vendor yang memang importer atau eksporter itu juga ada. Paling banyak kita ambil dari Pulau Jawa, itu dari Jawa Timur. Kemudian dari Pulau Sumatera ada dari Gayo sama Mandeling. Gitu. Kemudian dari Sulawesi juga ada Toraja, Malino dan yang lain-lain. Ya, kebanyakan dari sana. Gitu. Oke. Berarti memang ada standar khusus yang sudah diterapkan, jadi mana yang akan lolos produksi seperti itu Mas? Betul, Oke. betul, seperti itu. Nah, selanjutnya, habis dari sini tahapannya kemana lagi Mas Irfan? Oke, tahapannya dari sini itu kami biasanya orang produksi setiap hari kalau misalnya ada orderan, saya sendiri akan input kira-kira kebutuhan hari ini itu produksinya untuk apa aja, lewat sistem namanya ISB. Jadi itu integrasi antara sistem yang terintegrasi antara produksi dengan warehouse. Jadi ketika saya order, mereka akan menyiapkan bahan baku yang memang dibutuhkan untuk produksi di hari itu. Nah, kemudian mereka akan menyiapkan jumlahnya, kemudian akan langsung dioper ke area produksi, which di sebelah kiri kita. Oke. Gitu. Nanti kita lihat lebih lanjut kali ya. Boleh? Ayo. Kalau boleh tahu, sehari bisa berapa kilo atau berapa ton gitu Pak? Oke, produksi maksimal kita dalam satu hari itu bisa mencapai 19 sampai 20 ton dalam satu hari. Dalam satu hari. Betul, tapi itu kalau misalnya memang lotnya sedang maksimum gitu. Cuma on a daily basis kita paling banyak, bukan paling banyak ya, maksudnya rata-rata 6 sampai dengan 8 ton satu hari. Ini kita punya mesin roasting ada 3 untuk saat ini. Namun sebetulnya kita punya mesin itu ada 4. Ya. Ada 2 mesin dengan kapasitas yang besar, ada 2 mesin dengan kapasitas yang kecil. Oke. 2 mesin dengan kapasitas besar ini masing-masing punya load sebanyak 50 kilo. Jadi total kita punya mesin roasting yang bisa sekali jalan dalam satu waktu itu 100 kilo green bean bisa masuk. Kemudian 2 mesin kecil ini yang di depan kita itu ukurannya masing-masing 10 kilo 10 kilo. Oke. Ya, jadi tergantung kapasitinya juga ya? betul. Jadi dalam satu kali batch produksi itu, katakanlah satu batch itu memakan waktu sekitar 20 menit. Nah, dalam waktu 20 menit itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 150 kilo 20 menit. Tinggal dikali 8 jam kerja aja tuh berapa. Banyak banget ya kan? Iya. Tapi nih, aku penasaran kalau misal ada 2, yang satu kapasitas 10 kilo, Yap. yang satu kapasitas 50 kilo. Yap. Nah, ini dari hasil roastingnya nanti apakah ada perbedaan nih dari tiap mesinnya? Betul. Yang paling jelas akan ada perbedaan, mulai dari mekanisme roastingnya, maksudnya durasi yang ditempuh akan tentunya akan berbeda. Kemudian outputnya dari hasil rasa juga akan berbeda karena mesin kita yang kapasitas besar itu secara prinsip penghantaran panas dia pakai sistem hot air. Jadi kopinya itu di roasting nggak langsung menggunakan kompor di bawahnya, namun pakai udara panas yang memang sumber panasnya itu di luar dari drumnya. Jadi memang sistemnya mereka narik udara panas untuk ngerosting biji kopinya. Mesin yang kecil, mereka burnernya itu, pemanasnya itu tepat di bawah drum, jadi direct flame. Ya, tentunya ada perbedaan dari pemanasan seperti itu gitu ya. Oh, jadi itu juga nanti pada di hasil akhirnya itu apakah juga akan mempengaruhi karakter mungkin biji kopinya lebih light atau lebih dark gitu? Oke, kalau misalnya warna itu sih kita bisa modifikasi.
Dan itu dua mesin ini kita bisa achieve target warna sama-sama terang itu bisa. Secara visual mirip, secara hasil output ya, rasa itu bisa beda banget. Oke. Gitu. Pak Irfan, tadi kan Ya. kita sudah meliput atau mengulik tentang proses roasting begitu ya. Betul. Setelah ini kira-kira ada proses apa lagi ya Pak? Oke, setelah kopinya kita roasting, kita melewati 3 tahap sortir. Sortir untuk menghilangkan benda asing, kemudian sortir untuk warna, gitu. Jadi yang teman-teman bisa lihat di mesin yang paling kiri itu namanya alat destoner. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara biji kopi dengan benda asing spesifik berupa batu, besi, gitu-gitu. Jadi yang kita harapkan adalah supaya biji kopi ini yang memang kita sortir itu bersih dari benda-benda asing. Maksudnya jangan sampai ada batu-batu kecil, jangan sampai ada ranting dan sebagainya. Oke, berarti kalau di proses sortir ini selain tadi memisahkan mungkin ada benda-benda lain, Betul. selain itu apa lagi Mas? Oke, selanjutnya adalah ke tahap kedua yang sebelah kirinya lagi, which mesin yang ini. Oke. Itu tujuannya untuk sortir biji yang ukurannya kecil dan biji yang ukurannya besar. Oh, Gitu. Jadi nanti kopinya dimasukin ke hoppernya, kemudian kopinya turun, dan itu nanti kopi-kopi yang memang ukurannya kecil akan melewati screen size, dan kita juga akan bedain nanti. Jadi kopi yang memang ukurannya kecil itu diperuntukkan untuk produk yang lain, dan kopi-kopi yang besar kita pakai untuk ya jualan yang sama-sama biji kopi sih, cuma beda klasifikasi aja. Oke, berarti dari rasanya pun pasti beda ya, yang besar sama yang kecil? Betul, betul. Oh, Betul, wow. ada perbedaan nanti. Karena biji kopi yang kecil itu pada saat proses roasting dia akan lebih mudah untuk terserap panas, lebih mudah untuk terserap panas. Jadi secara rasa biji kopi yang kecil itu cenderung lebih agak pahit. Oh. Iya. Untuk rasanya apakah beda juga Pak antara biji kopi yang besar dan kecil gitu? Tentunya akan berbeda pasti. Nah, kalau yang tadi ada dua, yang sortir pertama adalah sortir memisahkan benda asing. Betul. Yang sortir kedua adalah sortir dari yang besar, terus ada yang kecil gitu Betul. ya. Nah, selanjutnya sortir seperti apa, Mas? Selanjutnya ini adalah sortir warna menggunakan mesin yang ini, mesin color sorter. Jadi fungsinya memang untuk membedakan antara warna yang kita inginkan yang sesuai dengan standar kita dengan yang memang secara visual dia lebih terang. Jadi kelihatan di sebelah sini Ya. itu warna yang sudah kesortir yang cenderung lebih terang, kemudian yang ini yang lebih gelap. Tujuannya ya balik lagi karena untuk menjaga kualitas juga. Sementara kopi-kopi yang tersortir itu, yang warnanya terang itu kalau misalnya kita seduh, dia akan kontribusi ke rasa-rasa yang nggak diinginkan. Contohnya apa? Contohnya rasa tanah. Kadang dia juga ngasih rasa kayak kentang, rasa sayur-sayuran, gitu. Terus bisa ngasih kopinya itu jadi lebih apa ya bahasanya ya, lebih hambar. Mirip kayak rasa kertas. Kalau kita seduh tuh kayak kertas, dia hambar, nggak manis, nggak ada asemnya, flat aja gitu. Jadi kayak karakter dari kopinya nggak akan keluar maksimal, Mas ya? Betul, kalau kecampur sama yang ini. Oh, Gitu, oke. makanya tujuannya kita pisahkan. Bayangin aja kalau misalnya tadi rasa-rasa yang saya sebutkan barusan nyampur sama kopi yang memang secara kualitas sudah bagus. Iya. Ngerusak banget kan ya? Bener-bener sayang banget sih, Mas ya. Begitu. Karena dari awal kan udah diperhitungkan mulai dari suhunya, Betul. mulai dari pilihan biji kopinya, Yap. kemudian dari ukuran dan juga bahkan warnanya pun juga Betul. bener-bener seperfect itu ya ternyata. kopi. Sekali itu. Betul. Seperti itu. Nanti habis ini kita coba untuk tahap sortir terakhir, yaitu Oke. hand sorting ya. Jadi nanti teman-teman boleh coba untuk kayak teman-teman yang di dalam. Boleh. Oke. Oke. Ini ada kopi-kopi yang memang udah melewati proses sortir yang barusan. Oke. Jadi sebelah sini itu ada kopi-kopi yang lewat dari mesin color sorter yang barusan, yang pakai warna. Nah itu kelihatan kan di sini warnanya terang-terang dan masih ada yang memang lebih gelap sih. Ya. Gitu. Ini isinya ada Arabica, ada Robusta yang memang kesortir lewat color sorter. Gitu. Kemudian yang di sebelah sini itu ada kopi-kopi dari proses ayakan. Jadi yang bijinya kecil-kecil, yang ngelewatin
screen size yang lebih kecil, mereka akan lolos. Nah ini kopi-kopi yang ada di sini kita pakai untuk SKU yang berbeda dari yang kita jual. Bahasanya apa ya, dengan grade yang lebih tinggi mungkin ya. Jadi memang sesuai profil hasilnya seperti apa, disesuaikan juga SKU-nya gitu Mas. Betul. Oh, betul, seperti menarik. itu. Oke, selanjutnya Mas Irfan, langkah selanjutnya apa lagi setelah tadi sudah dipisah seperti ini? Selanjutnya di packing, disortir melalui sortir manual, hand sorter itu ada di bagian dalam nanti. Wah, kita bisa nyoba sortir manual. Boleh ya? Boleh. Nanti kita coba ya. Oke. Nah, Mas Irfan, tadi kita udah sortir manual nih. Udah Maniki dapat, saya juga dapat. Ini mungkin yang nggak terlihat di kamera, kita udah sortir beberapa box tadi. Banyak banget ya. Nah, ini jadi ada beberapa yang kayak misalnya ini crack gitu. Nah, ini tuh setelahnya apakah ini akan dibuang atau seperti apa? Oke, kopi-kopi yang disortir ini sebetulnya kita masih rework ya. Artinya kita masih gunakan, namun dengan tentunya klasifikasi biji kopi yang berbeda. Gitu, namun tetap kita jual. Oke. Ya, yang tadi saya sebutkan dengan klasifikasi yang berbeda. Jadi kita berusaha untuk bikin semua operation itu zero waste, yang artinya kita anggap sebagai sampah. Sebetulnya masih bisa kita gunakan. Ya kecuali memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan biji kopi ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih diproses. Itu udah cukup. Gitu. Kemudian kopi-kopi yang memang kita rasa sudah tidak oke ya untuk dilanjutkan sebagai produksi, kita musnahkan biasanya. Gitu. Namun yang kayak gini tuh sebetulnya masih acceptable, masih bisa diterima dan fisiknya nggak begitu cacat-cacat amat lah bahasanya. Itu masih bisa kita rework dengan klasifikasi biji kopi yang lain. Seperti itu. Ini kan tadi mungkin sudah proses akhir selecting manual begitu ya, Pak Irfan. Kiranya masih ada proses sanitasi tertentu nggak sih untuk biji kopi yang sudah disortir ini? Oke, terkait dengan sanitasi dan mitigasi hama ya, kalau dari Kopikina sendiri kami sih sudah mempercayakan kepada pihak ketiga, vendor yang memang sudah tersertifikasi dalam menangani hama, dan sebetulnya teman-teman juga tadi begitu masuk udah bisa ngeliat tuh banyak titik-titik yang memang sudah ditempatkan device-device dari vendor untuk mengontrol hama, entah itu serangga, tikus dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita memang sudah sepenuhnya menyerahkan kepada pihak ketiga. Kalau misal di pabrik sini tuh ada treatment khusus untuk penyimpanan yang udah di roasting, gimana sih Mas? Oke, penyimpanan yang sudah di roasting nyimpennya di ruangan yang ini, di sebelah. Itu memang di dalam ruangan yang suhu terkontrol 24 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas si rasa kopinya supaya nggak terlalu oksidasi, dan kita juga nggak mau suhu ruangannya terlalu lembab. Itu makanya kita juga perlu ada yang namanya suhu untuk menjaga indikator kelembapan, kemudian indikator suhu ruangan. Itu makanya kita perlukan juga, nggak cuma di ruangan ini tapi di ruangan-ruangan yang lain. Tujuannya adalah untuk konsistensi. Harus di 24 derajat. Kalau di ruangan yang ini iya. Oke, itu selama 24 jam? Selama 24 jam. Sementara kalau misalnya kita ngomongin kelembapan, paling tinggi itu harus, aku lupa, sekitar 70 atau 80% kelembapan. Kalau lebih dari itu, biasanya kita karantina terlebih dahulu, sampai dengan kelembapannya di angka yang kita sudah sepakati, baru bisa diproses. Mungkin award di kita juga kan tinggalnya ada yang di kota A, kota B, mungkin ada yang pengen nyobain langsung gitu Pak. Kira-kira bisa beli online nggak sih Pak biji kopi dari Kopikina ini? Bisa banget. Kita tersedia di marketplace, ada di toko hijau dan toko oranye. Oke, menarik. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung di order ya biji kopinya. Atau mungkin teman-teman lagi di daerah Jakarta, pengen merasakan apa yang udah Mas Irfan racik nih daripada teman-teman R&D begitu lama bertahun-tahun, langsung aja datang ke outletnya Kopikina, langsung cobain kopinya seperti apa. Ada di Tebet,
saat ini ya ada di Tebet, Kemang, Cikini, Plaza Festival, sama yang terakhir awal tahun ini kita buka di Bogor. Wah. Sampai Bogor juga. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan Terima sudah kasih juga. menerima kami di sini, sudah dijelasin juga dari proses awal pembuatan biji yang mulai dari biji kopi seperti apa, terus sampai bisa dinikmati oleh pelanggan-pelanggannya juga seperti apa. Dan itu menurut kami prosesnya sangat istimewa banget Mbak Niki. Banget, Mas. Baik, kami izin pamit. Terima Ya, kasih Terima Mas kasih Irfan. banyak. Terima Terima kasih kasih, Pak banyak. Irfan. Semoga berkenan dengan jamuan kami dan ya semoga nggak kapok bisa main lagi. Oke, teman-teman jangan lupa nyobain kopi Kina. Oke. Mas Diki dan teman-teman PK 275 semuanya. Itu tadi liputan kita di Kopi Kina Roastery dan salah satu cabangnya di Kopi Kina Kemang ya. Kita jadi tahu proses pembuatan kopi itu banyak melibatkan banyak hal gitu ya. Betul. Jangan sesimpel itu. Ya. Ada artnya juga, ada sainsnya juga gitu ya Mas. Betul, ini adalah penggabungan seni dan juga sains yang sangat epik ya sebenarnya. Betul. Jadi semua aspek mulai dari suhu, semua itu sudah terhitungkan. Dan juga diakhiri juga pasti ada dengan QC dengan lidah yang nggak kalah oke juga perhitungannya. Iya. Baik, jadi teman-teman untuk hari ini sebenarnya yang menjadi catatan adalah kopi hanyalah sebuah medium dan dampak adalah tujuannya. Setuju banget Mas Diki. Oke, mungkin sebelum kami tutup sesi ini, kami akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PK 275 yang telah senantiasa mengikuti sesi kali ini. Dan mungkin langsung kita tutup aja kali ya. Oke, Saya Anissa Rizky dan rekan saya. saya Nika Alkosar pamit undur diri. Dadah.